wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik, setelah 10 hari aja ada libur ya? Kok keenakan tuh ya. Setelah saya jalan-jalan dari mana-mana, sekarang kita ngaji lagi. Sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadratis sultanil awliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa ana khususan jamil mu'alifin wal musannifin min al-kutub al-maqru'ah fi hadzal ma'had, khususan wali songo wa ana khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila rum Mbah Hasyim Asy'ari wa ila rum Mbah Hasan Ginggong wa ila rum Mbah Hamid Pasuruan wa ila rum Mbah Maimun Zubair wa ila rum Mbah Dula Salam Majin wa ila rum Mbah Sal Mahfud Khajin wa ila rum Mbah Mutamakin Khajin wa ila rum Mbah Arwani Kudus wa ila rum Abu Yatim Yati Banten wa ila rum Mbah Aba Anom Tasikmalaya Singaparna, Abu Yatim Yati udah ya. Wa ilayo Kang Ayib Cirebon. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala, sekarang kita lanjutkan. Tsummal fi'lani in kana mudhari'aini fal jazmu li lafdhihima aw madhiyaini fal jazmu li mahallihima aw mukhtalifaini madhiyan wa mudhari'an aw aksahu falikullin minhuma hukmuhu. Tsummal fi'lani, kemudian bermula dua fi'il, kemudian utawi fi'il loro, yaitu maksudnya dua fi'il itu fi'il syarat dan fi'il jawab, itu yang dimaksud. Ini masih ada kaitan yang sebelumnya. Ingkana, jika ada apa fi'lani, ada itu mudhari aini, khobarnya kana, itu berupa fi'il mudhari keduanya. Maksudnya keduanya berupa fi'il mudhari, fi'il syarat berupa fi'il mudhari, fi'il jawab berupa fi'il mudhari. Jawabnya in fal jazmu, maka bermula membaca jazm. Li lafdhihima, itu terhadap lafadznya fi'lani. Nah, itu jawaban yang pertama. Masalah yang pertama. Masalah yang kedua, au madhiyaini, atau itu berupa madhi keduanya. Maksudnya madhi keduanya fi'il syarat berupa fi'il madhi, fi'il jawab berupa fi'il madhi. Itu maksudnya, biar langsung difahami ya. Jawabnya in fal jazmu, maka bermula membaca jazm. Li mahallihima, itu terhadap mahal, posisinya madhiya ini, karena fi'il madhi mabni, maka jazmnya mahal. Au mukhtalifaini, atau itu berbeda keduanya. Nah, konkretnya berbeda keduanya bagaimana? Madhiyan wa mudhari'an. Madhiyan yaitu berupa fi'il madhi, fi'il syaratnya berupa fi'il madhi. Wa mudhari'an, dan fi'il jawabnya berupa mudhari'. Ini diperhatikan, ini pembahas, walaupun sedikit itu cuma 2 baris, cuman pembahasannya panjang itu. Au aksahu, atau atof kepada mukhtalifaini. Au aksahu, makanya sa.
au aksahu atau sebaliknya madhian wa mudhari'an berarti mudhari'an wa madhian. Jawabnya in falikullin, maka itu bagi masing-masing minhuma dari madhian wa mudhari'an hukmuhu bermula hukumnya kullun, hukmuhu utawi hukumi kullun. Tanggung ya. Walayak sebenarnya udah bisa diartikan, cuman ini masih ada keterkaitan. Walayakunu dan tidaklah ada apa asyartu fi'il syarat, tidak ada itu illa jumlatan fi'liyatan khobariyatan, illa jumlatan itu kecuali jumlah. Jumlah itu ya susunan. Fi'liyatan yang bangsa fi'il. Fi'il syarat wajib berupa jumlah fi'liyah. Khobariyatan yang berupa jumlah khobariyah. Pembandingnya jumlah khobariyah adalah jumlah insya'iyah atau tolabiyah. Fi'luha mutasarrifun. Fi'luha yang bermula fi'ilnya jumlah khobariyah. Mutasarrifun itu yang mutasarrif. Mutasarrif itu bisa ditasrif, bisa berubah-ubah dalam arti tidak berupa fi'il jamid. Nah, kalau perlu kalian kasih catatan di keterangan di luarnya, yang dimaksud mutasarrif tidak berupa isim jamid gitu. Ghairu makrunin yang tidak dibarengi, yang tidak disertai. Cuman kalau saya ngomong disertai kan takutnya kalian kasih spasi, ya enggak? Lah itu masalahnya, dibarengi gitu aja lah. Ghairu makrunin yang tidak dibarengi bikot dengan qad, maknanya betul-betul. Au tanfisin atau huruf tanfis, yaitu sin. Au nafin atau huruf nafi, huruf yang menafikan. Ghairi la walam, yang selain la dan lam. Udah. Wa amal itu satu poin. Nanti itu saya nggak ngebut ya. Masalah kalau saya ngebut ini jelimet. Jadi yang penting kalian paham. Wa amal jawabu yang tadi barusan syarat. Sekarang fi'il jawab bagaimana? Kondisi jawab. Wa ammal jawabu, dan adapun bermula jawab fi'il, ya bukan fi'il aja, jawab itu macam-macam nanti. Wa ammal jawabu, dan adapun bermula jawab, jawabnya syarat. Fayakunu, maka itu ada apa jawab, ada itu jumlatan fi'liyatan. Jumlatan itu berupa jumlah fi'liyatan yang bangsa fi'il, bijami'i aqsamiha, dengan semua macam-macamnya jumlah fi'liyah. Bahkan lebih ekstrim lagi, au jumlatan ismiyatan, atau itu berupa jumlah ismiyah. Udah segitu dulu, tolong diperhatikan. Nah ini nggak main-main. Masalahnya agak serius, terutama ini banyak anak baru masih pada unyuk-unyuk semua. Ya, kamu baca sorop aja masih bengong, Mbak. Kamu siapa namanya? Hah? Abri. Abri tentara itu. Abri, ayo ngomongnya Abri, Abri. Ya, lu kembar ngantuk. Kembar, besok rambut lu cukur. Ya, gua jangan ngikutin gua gondrong. Ya, ntar udah lulus gak ngapa. Perhatikan, perempuan juga diperhatiin nih. Maksudnya summal fi'lani in kana mudhari'aini fal jazmu li lafdhihima. Kan kemarin in dan seterusnya itu kan menjazmkan dua fi'il mudhari'. Fi'il pertama disebut fi'il syarat, fi'il kedua disebut dengan fi'il jawab. Kan gitu. Contohnya begini. Saya kasih contoh biar enak. Iyakum
Zaidun. Rata enggak? Yakum amrun. Nah. In sakarokatin biar enak. Yakum zaidun. Yakum amrun. Ini gampang. Saya ulangi sambil kalian cocokkan di kitabnya. Tsummal fi'lani in kana mudhari'aini fal jazmu li lafdhihima. Dua fi'il. Orang enggak nyampe saya. Lah ini siapa yang nyopet ini? Wah, keris gua ada yang nyopet ini. Pluk. Ini buat ngetok mila. Perhatikan. Sumal fi'lani, ya. Dua fi'il, yaitu fi'il syarat. Ini syarat. Ini jawab. Kalau dua fi'il ini berupa fi'il mudhari', yakum mudhari' apa bukan? Asalnya yakumu, kan gitu. Kalau udah nggak usah saya kupas, kemarin udah kelewat. Ini fi'il syarat namanya. Yakum yang pertama disebut dengan fi'il syarat. Yakum yang kedua namanya fi'il jawab dan jaza, kan kemarin gitu. Rahmat gak tahu lu, masih pulang ke Lampung, lu belum gua setrap nih. Ya, orang pulang ke Lampung janji seminggu, nggak taunya 2 minggu. Setrap. Ya, udah gitu kalau pulang ke Lampung nambah ganteng gitu ya. Pulang ke Lampung malah nambah putih dalam tanda kutip. Lah iya kan? Apa sih Kak, bengong aja lu. Minggem. Nah iya mangap mulu. Ya, fi'il syarat dan fi'il jawab. Apabila berupa fi'il mudhari', ini fi'il mudhari', jawabnya juga fi'il mudhari', maka yang dibaca jazm adalah lafadznya. Nah ini yakum dibaca jazm, tandanya sukun karena fi'il mudhari' sahih akhir tidak bertemu dengan syai'. Betul? Ingat. Nah, yakum dibaca jazm juga tandanya sukun. Sama ini. Tuh. Kalau fi'il syarat dan fi'il jawab dua-duanya fi'il mudhari', maka yang dibaca jazm adalah lafadznya. Jazm. Nih. Paham? Oke. Berikutnya. Au madhiya ini fal jazmu lima khalihima. Nih. Fi'il inqama zaidun. Inqama zaidun koma amrun umpamanya. In koma zaidun koma ini fi'il sama ini syarat. Koma yang kedua aja jawab, simpel aja ya. Koma fi'il madhi apa bukan? Madhi. Jawabnya koma kan juga fi'il madhi loh. Katanya ini tuh menjazmkan dua fi'il mudhari', dua fi'il. Lah ini kok fi'il madhi. Nah, perhatikan ini yang dimaksud mahalnya. Kalau fi'ilnya ya fi'il syarat atau fi'il jawab dua-duanya berupa fi'il madhi, maka kalau fi'il madhi kan mabni. Secara zahir ini mabni fathah. Tapi secara mahal itu posisi. Ini adalah di mahal jazm. Koma ini mahal jazm. Sama koma yang kedua juga di mahal jazm. Lo kok di mahal? Iya. Karena fi'il madhi itu adalah mabni. Sementara i'rab hanya fi'il mudhari'. Maka kalau fi'il mudhari' ya, kalau fi'il mudhari' jazmnya lafadznya, kalau fi'il madhi jazmnya adalah mahal. Jadi pahami Tio? Santi. Kalau Santi mau udah paham. Siapa nak khotimah paham mah? Lu Nur,
Beta paham beta? Nah, beta sudah lama tidak ngaji-ngaji. Ya iyalah. Paham ya? Nah oke. Sekarang yang berikutnya. Au mukhtalifaini madhiyan wa mudhari'an au aksahu. Sekarang dibalik. Oh, muat gak nih? Ini saya hapus dah. Ini sama lah. Ini kan sama sama ini tadi. Mamanya ingkoma. Ingkoma zaitun yakum amrun. Atau dibalik. Iyakum zaitun koma amrun. Lah kalau kondisinya seperti ini bagaimana? Perhatikan. Yang atas karena koma ini berupa fi'il madhi maka mahal jazm. Kalau bawahnya berarti dibaca jazm karena fi'il mudhari. Nah, ini juga sama. Ini jazm, ini mahal jazm. Jelas kan? Nah, itu dimaksud kudu diperhatikan. Nah, terutama bagi pemula. Falikullin minhuma hukmuhu. Udah titik tuh. Sampai di sini paham ya? Lah berikutnya maksud saya tuh ngaji walaupun sedikit paham, itu pasti kalian semangat. Ngaji banyak nggak paham, mumet. Lah iya kan? Kelihatannya mau teneng kayak bisul mau pecah. Ditanya nggak nyambung. Siapa juga begitu. Sandi sama Rahmat sama. Lah iya kan? Ah, berikutnya wala yakunu, ini udah lain poin. Wala yakunu syartu illa jumlatan fi'liyatan khobariyatan fi'luha mutasarrifun. Ini cukup kalian perhatikan. Fi'il syarat, saya ulangi. Fi'il syarat berarti yang pertama. Ya. Itu harus berupa jumlah fi'liyah khobariyah. Saya ulangi. Fi'il syarat wajib berupa jumlah fi'liyah khobariyah. Ya. Taruh mana nih? Rahmat ini. Fi'il syarat wajib berupa jumlah fi'liyah khobariyah. Perhatikan, ini kata poinnya. Apa yang dimaksud jumlah fi'liyah khobariyah? Jumlah fi'liyah khobariyah yang dimaksud adalah jumlah tadi berupa fi'il fa'il. Jelas? Ini contohnya. Yakum zaitun. Iyakum zaitun. Ini yang pertama. Ingkoma zaitun. Iyakum zaitun sama nih. Ini semuanya adalah disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah yang diawali dengan fi'il. Tapi nggak sembarang fi'il. Ditambahin khobariyah. Apa ini maksud khobariyah? Ini bahasanya balaghah sebenarnya. Retorika. Mahtamala sidqa wal kadzib. Informasi yang mengandung benar dan salah. Bukan perintah atau larangan. Pembandingnya jumlah khobariyah adalah jumlah insya'iyah atau jumlah tolabiyah. Ya, ini pembandingnya. Nah, iyakum zaidun jika Zaid berdiri. Nah, itu namanya jumlah khobariyah. Berita. Isinya informasi ya berita. Jika Zaid berdiri ya soal Zaid itu berdiri atau tidak lain soal. Nah, beda. Berdirilah kum. Nah, kum kan fi'il juga. Tapi kum adalah fi'il amar.
Fi'il amar itu bukan berita tapi perintah atau larangan, nahi. La takum, nggak ada. In la takum, nggak ada. Ngerti maksudnya? Nah, itu yang dimaksud. Udah Kong, yang bercanda mulu. Tadi engkong ya? Ya, ngeresunatin lu. Udah sunat Pak, biar nggak habisin kalian. Ya, ya iya. Mau? Paham ya? Saya ulangi. Fi'il syarat wajib berupa jumlah fi'liyah, khobariyah. Ini contohnya semua. Udah nyambung belum Sandi? Ini Arman kemana? Wah, rumah bapaknya mulu ngapain sih? Oke ya, itu satu poin. Udah pokoknya ngaji, sekarang nggak banyak-banyak ngajinya. Kudu paham, karena ini kaitannya syarat dan jawab yang harus dikuasai betul. Nah ini kan kalau malam Ahad kan kalian mudzakarah, ya kan? Nah debat harus berdasarkan ilmu, jangan debat ngotot-ngototan. Yang penting suaranya kencang, Allahu Akbar, takbir ya. Kualitasnya nggak dijaga ya repot. Nah di sini penting untuk debat yang debat ilmiah, jangan debat kusir. Semuanya ada referensi, nah semua ada alasan. Ini maka kudu difahami. Sekarang yang fi'il jawab, bukan fi'il jawab, jawabnya syarat. Wa ammal jawabu fayakunu jumlatan fi'liyatan bijami'i aqsamiha au jumlatan ismiyatan. Kalau fi'il kalau jawab ya nih, ini jawab Yakum yang kedua. Udah saya hapus ya, tapi nggak apa-apa, nggak usah dah. Ini jawab itu boleh berupa jumlah fi'liyah bijami'i aqsamiha. Apa maksudnya jumlah fi'liyah bi aksamiha? Ini tadi kan disebutkan fi'il syarat wajib berupa jumlah fi'liyah khobariyah. Kalau jawab boleh jumlah fi'liyah khobariyah, boleh jumlah fi'liyah insya'iyah. Gitu loh. Jawab. Maksudnya, jadi contohnya nanti ada sebenarnya. Ini contohnya. Ini kan udah jelas nih. Ya, ini jumlah fi'liyah khobariyah. Dalam ayat, nanti di dalam contoh berikutnya ada. Masih nggak beres ini spidolnya. In kuntum tuhibbunallaha, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Sebenarnya di bawahnya ada, cuman maksud saya nanti ya tinggal sekilas. Ini perhatikan. In kuntum, in kemana dibahas? Waduh, ini spidolnya nggak beres semua nih, Mat. Nah, in kuntum ini fi'il syarat. Tuhibbunallah. Nah ini fattabi'uni. Ini fi'il amar, nggak boleh kalau dibuat fi'il syarat. Nah, kalau fi'il jawab, Bu, boleh gitu loh. Ini fattabi'uni, ini fi'il amar. Fi'il amar itu khobari apa bukan? Bukan. Kalau yakum amrun khobariyah, jumlah fi'liyah khobariyah. Kalau ini jumlah fi'liyah tapi iya isinya adalah fi'il amar. Boleh kalau fi'il syarat, tapi kalau fi'il jawab tidak boleh. Jelas? Maka di sini ada dibarengin fa, pembahasan berikutnya sebenarnya. Nah ini nggak perlu ngebut saya, yang penting kalian paham, gitu loh. Karena ini penting, prinsip sekali ini, gitu loh. Nah itu yang dimaksud wa ammal jawabu fayakunu jumlatan fi'liyatan bijami aksamiha. Bahkan lebih radikal lagi.
Au jumlatan ismiyatan. Jawab boleh juga berupa jumlah ismiyah. Itu dalam apa? Contoh di bawahnya itu ada. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ya udah enggak apa-apa, saya tulis nanti tinggal ngelanjutin. Nah, tulis sebelahnya, perhatikan nih. Dia bawahnya dah, biar enak. Wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Ini jawabnya adalah huwa ala kulli syai'in qadir. Fa-nya inilah fa jawab. Nah, perhatikan jumlahnya huwa ala kulli syai'in qadir dikasih fa jawab namanya. Nanti yang pembahasan berikutnya. Diam. Ini jawab tapi berupa jumlah ismiyah. Boleh. Paham? Kalau dibuat syarat nggak boleh. Maka fi'il jawab boleh berupa jumlah fi'liyah bijami anwa'iha, baik khobariyah ataupun tolabiyah atau insya'iyah. Bahkan lebih ekstrim lagi, jawab boleh berupa jumlah ismiyah. Oke? Oke. Sekarang kita lanjut. Ini sebenarnya udah dikasih contoh. Wa idza lam yasluh, dan apabila tidak patut apa al jawabu jawab, tidak patut ayyuj'ala pada bahwa dijadikan apa jawab syarton pada fi'il syarat. Nah, ini harus kalian ingat-ingat. Syarton pada fi'il syarat. Konkretnya apabila ada jawab tidak patut dibuat syarat. Biangkana. Banyak bak taswir, gambarannya bahwa. Gambarannya arep yento ono. Apa ahadul biangkana, gambarannya bahwasanya ada apa jawab. Ada itu ahadal umuri, salah satu perkara-perkara, allati yaitu umur, perkara-perkara la yasihu, yang tidak sah, apa antakoa, apa bahwa terjatuh atau terjadi, apa allati, apa umur, sarton, hale sebagai syarat. Ka'angkana harokatin, ka'angkana seperti bahwa ada apa jawab, jumlatan itu berupa jumlah, ismiyatan yang bangsa isim, jumlah tapi diawali dari isim, au fi'liyatan atau itu jumlah fi'liyah, fi'luha yang bermula fi'ilnya fi'liyah, tolabiyun itu berupa tolabi atau insya, au manfiyun atau itu yang dinafikan, bighairila dengan selain la, walam dan lam. Jawabnya idza lam yasluhil jawab wajaba maka wajib apa iktiranuhu membarengi jawab bil fa'i dengan fa jawab. Wajaba maka wajib apa iktiranuhu membarengi jawab bil fa'i dengan fa jawab. Alasannya liyahsula supaya hasil apa ar-rabtu pengikat, ikatan, bainal jawabi antara jawab wa syartihi dan syaratnya jawab,
Mithalul jumlatil ismiyati, udah titik itu sebenarnya. Mithalul jumlatil ismiyati, bermula contoh jawab jumlah ismiyah, nahwu qaulihi ta'ala wa iyamsaska bi khairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu udah tuh di papan tulis. Wa iyamsas, dan apabila menimpa, maksudnya menimpa mengenai siapa Allah kepada kamu, memberilah gampangannya, bi khairin, dengan kebaikan. Allah memberimu kebaikan, fahuwa ala kulli syai'in qadir. Fahuwa, maka bermula Allah, qadirun, itu zat yang maha kuasa, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Wal fi'liyati, dan bermula contohnya jumlah fi'liyah. Oh, wal fi'liyatu aja. Wal fi'liyatu, dan bermula contoh jumlah fi'liyah. Allati, yaitu fi'liyah. Fi'luha, yang bermula fi'ilnya allati. Tolabiyun, itu yang bangsa tolabi. Nahwu in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum, jika ada siapa kalian semua, tuhibbuna, itu cinta siapa antum, Allah, pada Allah. Jawabnya in fattabi'u, maka ikutlah siapa kalian semua ni padaku. Wallati, dan bermula jumlah fi'liyah. Fi'luha, yang bermula fi'ilnya allati, makrunun, itu dibarengi binafin, dengan nafi. Nahwu qaulihi ta'ala wa ma taf'alu min khairin falan takfuruh. Wa ma taf'alu, dan tidaklah melakukan siapa kalian semua. Oh, wa ma, dan bermula segala sesuatu. Itulah yang menjazmkan fi'il mudhari. Ma syartiyah. Wa ma, dan bermula segala sesuatu. Taf'alu, yang melakukan. Nafinya itu lan itu loh. Taf'alu, yang melakukan siapa kalian semua, pada ma. Itu ayatnya dibuang. Bayanya ma min khairin, nyatanya dari kebaikan. Falan takfuruh, itu yang menjadi contoh. Falan takfuruhu, maka jangan kufur siapa kalian semua, hu, pada ma, itu pada khair. Wa nahu qauli ta'ala fa in tawallaitum fama sa'altukum min ajrin. Fa in tawallaitum, maka jika berpaling siapa kalian semua, fama sa'altukum, maka tidak meminta siapa saya Allah, kum, pada kalian semua, tidak meminta, min ajrin, pada pahala. Itu min ajrin, minnya zaidah, min ajrin, pada pahala, maka nggak diartikan dari. Fal fa'u, maka bermula fa yang ada pada ayat fahuwa ala kulli syai'in qadir, falan takfuruh, dan fama sa'altukum. Fi hadhil amthilati, dalam ini contoh-contoh. Wa nahwiha, dan sejenisnya dan seumpamanya. Hadhil amthilah wajibatu dzikri, itu wajib disebutkan. Wala, maksudnya harus ada huruf fa jawab. Wala yajuzu, dan tidak boleh apa tarkuha, meninggalkan fa jawab. Illa fi daruratin, kecuali dalam daruratnya syair. Au nudurin, atau karena langka. Wahia, dan bermula fa jawab, muta'ayyinatun, itu perkara yang nyata, yang konkret, real. Kalau bahasa Betawinya diantak, itu maksudnya. Makanya ainun, nyata, begitu loh. Makanya kan dalam ilmu fikih najis itu kan ada najis ainiyah, kan gitu, ada yang hukmiyah. Kalau ainiyah, ainnya ada. Ain itu apa? Ada 3, rasa, warna, bau.
lu nyium mamanya kencing, pesing, apalagi habis makan jengkol seember, pesing banget ya, kan gitu kan? Oh berarti ada ainnya, gitu loh. Ain itu apa? Bentuk, gitu loh. Mana tadi? Kok hilang mat? Mana sih? Lirrabti ya, karena ikatan. Fima adal jumlatil ismiyati, fima di dalam sesuatu adal jumlati, terserah kalian baca adal jumlata juga benar, gitu loh. Kan kemarin mustasna bi ada wa khola wa hasa kan boleh dua, boleh nasab boleh jar, kan gitu kan. Maka itu bacanya pun boleh dua, adal jumlah. Kalau yang pengen gampang adal jumlati aja jadi huruf jar yang selain jumlah. Tapi kalau orang yang tanggung jawab boleh dibaca dua, adal jumlata boleh. Ada yang mengeluarkan apa ma al jumlatal ismiyata pada jumlah ismiyah. Amma fiha, nah gitu ya. Adapun di dalam jumlah ismiyah fala tata'ayyanu, maka tidaklah nyata apa fa'lahu gitu ya. Bagi ma bal yajuzu, bahkan boleh apa arabtu mengikat biha dengan fa. Panjang itu enggak kelar-kelar ini. Ya, au adal jumlah mana tadi? Fala tata'ayanu. Au bi idza al fujaiyati, atau dengan idza fujaiyah. Idza yang maknanya mendadak. Mak bedunduk kalau bahasa Inggrisnya. Ngerti mak bedunduk kan ya? Oh, lagi ngaji enak-enak. Idza ad-darajatu sakitatun. Iya enggak? Nahnu mustaghilun bidurusi ilmin nahwi. Idzan ad-darajah al-jawalah sakitatun gubrak. Wah, kan gitu kan ya. Kita lagi sibuk repot ngaji nahwu. Weh, bocah lewat gobrak. Ya, sepedanya jatuh. Alhamdulillah. Ya, salah dewek, orang lain ngaji bukannya pada ngargain malah pada begitu ya. Begitu kan? Lisib apa itu? Lisib biha, karena menyerupainya idza fujaiyah biha dengan fa. Ini agak sulit. Fit dilalati, di dalam menunjukkan, alat ta'kibi, atas ta'kib. Ta'kib itu menyusuli omongan. Wa fi adamil ibtida biha, dan di dalam tidak boleh membuat permulaan biha dengan idza. Nahwu qaulihi ta'ala wa in tusibhum sayyi'atum bima qaddamat aydihim idza hum yaqnatun. Wa in tusib, dan jika menimpa hum pada kaum apa sayyi'atun keburukan, bima sebab perbuatan qaddamat yang telah melakukan apa aidihim tangan-tangan mereka. Idza, nah itu jawabnya in idza hum. Nah itu selain jawab menggunakan fa, boleh juga jawab menggunakan idza fuja. Iya, ini langsung saya jelaskan. Idza mak bedunduk ketika itu, itu loh maksudnya. Hum bermula kaum itu yaknatun, putus asa. Yaknutun ya, mereka berputus asa. Udah titik dulu dah. Soalnya panjang itu kalau saya lanjutin. Perhatikan, ini agak jelimet. Kalau kalian hafal alfiah enak. Oke, ada nggak yang tahu alfiahnya? Yang bener syairnya aja. Santi, ada nggak? 100.000 cash. Ayo, itu loh jawabnya idza. Nih 120. Ada nggak yang hafal? Kalau saya mah simple. Santi nggak hafal, Khotimah hafal, Jana
Janah sampai hafal alfiah langsung rontok kenceng Al-Aziz. Ya. Maksudnya begini. Kalau ada syarat, ya. Syarat tadi tidak boleh andekan dibuat jika ada jawab. Ini kan semuanya jawab tadi. In kuntum tuhibbuna, kan ya, iyakum zaidun yakum amrun. Ini kan jawab. Yakum kan iyakum zaidun yakum amrun. Yakum yang kedua kan boleh dibuat jawab. Ngerti kan nih? Ngerti? Karena berupa jumlah fi'liyah khobariyah. In koma zaidun koma amrun, koma boleh juga dibuat syarat. Paham? Paham nih? Ini aman. Ini jawabnya ada fa-nya apa enggak? Jawabnya ada fa-nya apa enggak? Enggak ada. Kan enggak ada. Ini perhatikan. Tipikalnya kalian harus perhatikan. Contoh-contoh yang iyakum zaidun yakum amrun, in koma zaidun koma amrun, in koma zaidun yakum amrun, iyakum zaidun koma amrun. Ini enggak ada fa-nya. Benar? Benar apa enggak? Oke, lihat yang atas. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Ada fa-nya apa enggak? Ada. Yang bawah wa iyam saska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Fahuwa, ada fa-nya apa enggak? Ada. Dua ini ada fa-nya. Maksudnya bagaimana? Saya ulangi. Jika ada jawab tadi andaikan dibuat fi'il syarat itu nggak boleh. Loh kok nggak boleh? Oh iya, kalau fahuwa ala kulli syai'in qadir karena jumlah ismiyah. Mana ada syarat berupa jumlah ismiyah? Oke, maka jawab tadi wajib dikasih fa. Oke, yang atasnya atau jawab tadi berupa fi'il, tapi fi'ilnya adalah insaiyah. Fattabi'uni fi'il amar apa bukan? Fi'il amar kan? Fi'il amar itu insaiyah atau tolab kan? Maka wajib dikasih fa. Kalau di alfiyah wakrun bifa wakrun bifa hatman jawaban laujuil sarton li'in au ghairiha lam yanjail. Lu kan tadi aku kasih sayembara. Siapa yang hafal alfiyah aku kasih 120.000 nih. Kagak ada yang hafal aku kantongin lagi duitnya. Ya enggak? Oh. Gampang. Lu itu saya udah 30 tahun yang lalu udah hafal. Lah iya kan? Nah, karena saya ngapalin alfiyah, bener-bener ngapalin. Emang ngaji mutamimah orang alat lacanya alfiyah lah enak. Begitu loh. Jadi kesimpulannya begitu. Apabila ada jawab tadi andaikan dibuat syarat tidak boleh. Tidak bolehnya karena berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah tapi yang tolabiyah atau insaiyah, maka jawab tersebut wajib dibarengi fa jawab. Nah, yang agak belakangan tadi kalau enggak fa jawab ya idza fuja iya. Oke? Paham nih? Nah, itu kudu paham. Enggak boleh enggak paham. Sandi paham? Yasin, Tio, Jias, lu paham? Lu Dut, lu jangan cengar-cengir, lu jangan nangis ngapa? Itu matanya gini-gini ngapa? Enggak nangis, enggak, akhirnya nangis. Ya, lu ngapa tuh? Asia kemana nih? Oh, ngelayap udah mulai. Ini perempuan paham nih? Semuanya paham nih? Ya, kudu paham. Tuh gitu loh. Udah segitu dulu.
Kalau saya gas, takutnya kalian apa namanya? Kok nyambing mat? Lu, enggak, HP-nya Gus Topik jelek kali ah. Lah iya. Udah segitu dulu dah. Bukan saya nggak mau ngegas lo ya. Kalau saya tambahin, ini masalahnya agak serius, gitu loh. Jadi apa namanya? Takut nggak mudeng. Udah besok insya Allah lanjut. Besok kalau saya nggak ngamen, kan kamu masih ini mana? Kamu sekolahnya masih di dia nih. Lu masih sekolah bayarannya ntar masih ada yang kurang nggak bayaran sekolah? Ada sembarangan aska udah saya lunasin aja masih kurang baik katanya. Tadi kata Juni tuh. Udah ada sejam. Oh 50 menit udah dah besok dilanjut ya. Sampai mana tadi yang terakhir? Udah 50 menit ini masalahnya bahasanya rada serius. Wa yu'tabaru fil jumlatil muqtarinati bi'idza Allah takuna insaiyatan. Nah itu besok masalahnya ini jelimet. Jadi saya nggak mau ngegas, nggak mau gaspol ya. Oke nanti dilanjut apa? Talim apa Diratul Nasikin? Udah terserah aja dah. Ibadah Allah dulu.
Baik, sekarang kita lanjutkan Ta'limul Muta'alim ya. Halaman 8 balik. Wa inna syaikha itu ya. Wa anna syaikha al-imama samsal a'immah asar khosiyah kana mabdunan. Wa kana yukarriru fi lailatin fatawaddo'a fi tilkal lailati sab'a asrata marratan. Wa an agak bawah ya, yang anak baru udah ketemu si Abri. Lu Abri udah ketemu belum? Ya. Bar cariin agak bawah. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 dari bawah.
Udah ketemu belum? Hilang air kebun. Ah, ya. Wa anna syaikha, dan sesungguhnya syekh. Syekh itu ya guru yang udah tua itu syekh. Al imamah yaitu imam. Imam bukan sembarang imam, bukan ngimamin sholat, ngerti? Imam itu yang menguasai sekian ribu ilmu hadis, itu imam. Wah itu Pak Imam Samudra, wah, itu nama orang. Ya, al imamah yaitu imam, yang menjadi imam, wah itu gelar keilmuan. Samsal a'immati, yang menjadi mentarinya para imam. Imam itu udah top, tapi di antara imam ini ada yang paling top. Nah, itu gelar samsal atau samsul a'immah, mentarinya, mataharinya para imam. As-Sarkhosiyah, yang bangsa Sarkhos negerinya. Karena khobarnya anna, karena itu ada siapa Syekh As-Sarkhosi, mabetunan itu sakit perut, habis makan cabai banyak, kan sukanya begitu. Yang suka berak mulu siapa sini? Sandi sama Rahmat ya. Lah iya kan, mabetunan itu sakit perut. Kalau sakit perut itu kentut mulu apa enggak? Beol mulu apa enggak? Lah iya. Berarti kalau kentut mulu wudunya batal apa enggak? Batal. Tuh Aska aja paham. Aska kalau wudunya batal, wudu lagi apa enggak? Bener nih. Pecing nyelokop lu. Ya enggak? Nah, begitu beliau ini sakit perut, wakana, dan ada siapa Syekh As-Sarkhosi, yukarriru, karroro yukarriru, itu mengulang-ulang. Yukarriru itu mengulang-ulang siapa Syekh As-Sarkhosi, fi lailatin, dalam semalaman. Fatawaddoa, maka wudhu siapa Syekh As-Sarkhosi, fi tilkal lailati, dalam itu malam, sab'a asrota, dengan 17 apanya, marrotan, ambalannya, kali. Jadi Syekh Al-Imam Samsul A'immah As-Sarkhosi suatu ketika sakit perut. Sakit perut kan macam-macam sebabnya. Bisa karena begini begitulah, gitu ya. Ya namanya orang sakit perut, ada kalanya kentut mulu, ada kalanya beol mulu, kan gitu. Ngerti beol ya? Modal. Ah, nggak ngerti lu. Lah ya kan? Boleh kembar. Begitu modal nembak kayak brand. Bet ya. Buset ya. Lu batal kan wudunya? Batal. Itu dalam waktu semalam wudu sampai 17 kali. Coba itu. Artinya apa? Menjaga wudu termasuk megang kitab itu harus dalam keadaan wudu. Gitu loh. Itu katanya Wahabi megang Quran aja nggak pakai wudu nggak apa-apa, nggak usah dengerin Wahabi. Ya enggak? Kita mah orang Nahdlatul Ulama. Ya. Ayatnya udah jelas. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun la yamassuhu illal mutahharun. Diam. Bercanda mulu tembak nih. Lah habisan. Kodek banget ya. Orang dibacain ayat malah bercanda, dasar lu kembar. Jabrik, besok udah punya cukur ya. Lu berdua tuh. Kalau memang nggak mempan saya cukur, ya saya cukur. Lah iya kan, tuh lihat tuh. Masa anak sekolah, kamu masih sekolah desa, SD ya? Iya, SD kan sekolah di desa, masa punya gondrong. Ntar kalau udah lulus, lu udah kuliah gondrong nggak apa-apa, kan bilangin, gitu loh. Itu wudu semalaman 17 kali, bahkan setahun yang lalu kan kita baca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Imam Syekh Abdul Qadir Jailani itu Sultanul Aulia, raja para wali.
Lo kan pernah dalam semalam wudhu sampai 40 kali, mandi bahkan malah. Ngerti maksudnya? Jadi Masya Allah, menjaga kesucian itu luar biasa. Nanti berikutnya insya Allah ada. Nah, dalam tradisi ngaji kitab kuning, jangankan Al-Quran, megang kitab untuk dideres sekalipun itu harus punya wudhu. Bahkan kalau perlu kalian yang ngaji ilmu mati-matian, lu sekolah ilmu yang jumlah nambah ngurangin itu apa? Lah iya, mati-matian. Ya kan? Mau belajar, kalau dulu ada PSBB. Kalau sekarang zaman corona PSBB. Ya, dulu ada. Kalau saya waktu dulu masih sekolah PSBB. Ya. Kalau perlu wudhu. Biar ilmu sejarah kita manfaat barokah. Loh, karena sekarang udah banyak orang yang nggak ngerti ilmu sejarah. Loh iya kan? Loh, ilmu sejarahnya ngawur. Ujung-ujungnya nggak karuan. Loh, semua ilmu yang kita deres, baik itu apalagi ilmu agama, ilmu umum sekalipun, ilmu IPA. IPA. Lah iya kan sih. Sekarang gue nanya sama lu Tong, katanya IPA ya, bacanya IPA. Lah kalau IPS, lah kenapa bukan IPES? Ya, akan tetap aja IPA, PA. Ya, lah iya. Pakai wudhu. Loh, keren. Jelas ya maksudnya? Ini diperhatikan. Artinya, kalau siapa yang kelaparan lagi? Jana, lu ya suruh makan pisang mentah lu, ya. Belajar itu kalau pokoknya 1 kali 24 jam kita selalu jaga wudhu. Perhatikan, ini ilmu laku. Aska dengerin. Ini bukan teori, ini ilmu praktek. Praktikum yang harus kalian praktekkan dalam keseharian. Daimul wudhu itu penting. Begitu. Jadi kalau batal ya wudhu lagi. Kalau baru bangun Pak, ya kan ini dulu kayak kemarin malam ya, siapa Yasin, ya gak? 2 gelas masih nggak bangun, ambilin ember, mandiin sekalian. Lah iya kan, lu santri itu jam 4 udah bangun gitu ngapa? Jangan bangunnya menunggu dibangunin, ya gak? Bangunin pakai mulut, udah kecapean, lah pakai ember, paling enak ya gak? Ya siram ya enak. Oh, perempuan nanti saya bikin semprot di atas. Ini enggak bangun saya bikin semprot, tinggal pencet. Lah iyalah. Nah, jam 4 itu bangun. Kalau bangun Sandi ini perhatikan. Iya kan? Jangan nurutin duduk, tidur lagi. Bangun langsung ambil air wudhu, bismillah. Gitu loh. Bahkan nih saya ceritain sama kalian. Dulu itu ada guru sepuh ya di daerah Magelang, namanya Mbah Kiai Hasan. Karena desanya itu Mangli, terkenalnya Mbah Hasan Mangli. Itu semua santrinya itu di daerah pegunungan, dingin. Jam 12 malam itu diharuskan untuk mandi. Kalian bisa bayangin toh, suasana dingin disuruh mandi tengah malam. Itu malah sehat semua. Kalian juga sama. Bangun, ya kan? Kalau nggak keburu mandi, ya udah ngambil ibaratnya air wudhu. Kalau setiap hari dilatih, dibiasakan, ini tarbiyah, ini takdib. Adabani Rabbi fa ahsana takdibi. Kalau hanya taklim ngajar, banyak orang yang ngajar. Tapi katanya mendidik itu berat. Begitu loh. Kalau nggak dibiasakan, kalau nggak dirutinkan, nggak didawamkan, ya berat. Lah terus bagaimana? Ya latihan. Lu kapan lagi latihan? Ya sekarang ini latihannya. Kalau kalian udah lulus, udah pada kerja dan lain sebagainya, apalagi udah rumah tangga, ya halo, udah banyak contoh.
udah pada keluarga lupa ngaji. Banyak. Kalau kita biasakan dari sekarang itu insya Allah. Kan ada pepatah bahasa Inggris, bahasa Jepang. Al bisa minal kulina. Bahasa Jepang bukan? Bahasa apa? Bahasa Arab. Al bisa minal kulina bahasa Arab. Ya, lah bisa itu ya sebab terbiasa itu begitu. Kebersihan, ya refleks aja udah. Orang yang ngelap kaca saya itu siapa? Repes, Sandi jangan-jangan. Tadi kan saya ulang. Kalau termasuk budaya bersih, dimanapun kita berada ada sampah, refleks. Nggak usah pakai disuruh. Itu membiasakan diri namanya. Tuh gitu. Kalau udah itu udah menjadi tatanan, masya Allah. Itu orang-orang akan, itu orang kok rajin banget loh. Rajin itu udah sifat. Kan begitu kan? Maka doanya Nabi, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali. Ya Allah, saya berlindung kepada Engkau dari sifat penakut. Ada nggak penakut? Aska, tolong beliin gula. Takut Pak, ada hantu Pak. Norak. Mana ada 2020 hantu? Ya, hantunya yang ada kok ketakutan. Lah iya kan? Tuh. Wal kasal, males. Males. Satu dilawan. Doanya gampang. Allahumma paksain. Lah serius, jangan ketawa lu. Lu males asal dipaksa, bangun males-malesan, lawan. Ngantuk. Setan. Oh, lawan setannya. Setannya ada di mata. Wudu. Masih ngantuk, mukanya lelepin di lo ya di ember, dibuka-buka gitu matanya ya, hilang apa nggak ngantuknya? Masih ngantuk, tuambol pakai air. Wah, lo kalau nggak pergi setannya, lo emang begitu caranya. Lah hanya itu, lo rajin siapa yang bikin rajin? Saya itu hanya mancing kalian. Selanjutnya harus kalian bangun dari kesadaran. Nah, membangun kesadaran itu loh yang disebut dengan inner. Jangan kayak Santi. Ya kan? Lu kesinggung lu. Ya enggak? Dibilangin dari ini enggak boleh main HP mulu, ada waktunya. Kalau memang tugas, lu tugas apa lu jam 12 malam online, kalau lu pacar lu siapa Rahmat. Lu mau mah tambah Santi? Ya mau enggak apa-apa mah terserah lu. Ya enggak? Ini jam 12 masih ongleng mulu ya enggak? Besok saya eksekusi, ntar tanya Khotimah. Khotimah salah satu korban, Imah dulu. HP lu kecemplungin bukan? Loh itu Khotimah tuh saksinya. Ya termasuk Santi dulu. Santi, Khotimah, Ermi, Halimah, berempat. HP cemplungin, plung, ya gak? Tuh. Nah kalau sekarang mau kebutuhan. Tapi harus tahu aturan. Ini pentingnya menjaga wudu. Dan ini kudu diterapkan. Jangan hanya buat teori. Gitu insya Allah nanti berikutnya lah. Nah. Li'annahu. Karena sesungguhnya Syekh As-Sarkhosi. Karena itu ada siapa Syekh. La yukarriru. Itu tidak mengulang-ulang pelajaran. Deres maksudnya. Illa bittoharoti. Kecuali dengan keadaan suci. Tuh. Li'annal ilma. Itu alasannya. Li'annal ilma karena sesungguhnya ilmu nurun itu cahaya. Wal wudu'u dan bermula wudu. Terserah. Kalau kalian itu namanya jumlah istiqnaf. Wawunya waw istiqnaf. Kalau kalian bikin wawunya waw atof. Wal wudu'a. Dan sesungguhnya wudu atof kepada li'anal ilma. Boleh aja. Nah kan boleh kalian baca li'an wal wudu. Boleh juga dibaca wal wudu'u. Yang penting tahu alasan gitu loh. Kalau kalian bikin wal wudu'u dan bermula wudu, wawunya istiqnaf. Kalau kalian bikin bacanya wal wudu'a, wawunya waw atof. Wal wudu'a diatofkan kepada ilma loh. Wal ilma dan karena
wal wudu'a dan karena sungguhnya wudu, nurun itu cahaya. Begitu ilmu itu cahaya, wudu juga cahaya, fayazdadu maka menjadi tambah-tambah. Fayazdadu maka menjadi tambah-tambah. Apa nurul ilmi, cahayanya ilmu, bihi dengan wudu. Tuh ya. Syekh Asarkhosi semalaman sampai gara-gara sakit perut wudu 17 kali. Karena prinsipnya beliau tidak mau deres pelajaran kecuali pelajaran tadi dalam keadaan wudu. Alasannya li'annal ilma nurun wal wudu'u nurun. Ilmu ini cahaya. Ya kan? Wudu juga cahaya. Fayazdadu nurul ilmi bihi. Cahaya ilmu akan tambah bercahaya, tambah mencorong, tambah muncer. Sebab wudu. Lah ini kan masalah keyakinan. Wah itu kalau orang-orang sono pada ini muncer lah, beda muncernya. Kan begitu. Oke, maka kemarin udah saya kasih tahu juga Imam Malik sekalipun. Ya, Imam Malik itu kan imam ahli fikih kedua setelah Imam Hanafi. Jadi Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i itu mempunyai karangan kitab hadis namanya Hadis Muwatta. Itulah yang diapalin, yang udah diapal oleh Imam Syafi'i ketika Imam Syafi'i umur 12 tahun. Mau belajar ilmu hadis, mana buku kamu? Saya udah apal. Tuh. Imam Imam Malik menulis kitab hadis itu tidak pernah meninggalkan wudhu, dalam arti selalu dalam keadaan toharoh. Kita juga sama, harus ketika deres, ketika belajar, bahkan ngaji seperti ini, itu jangan sampai nggak punya wudhu, harus punya wudhu. Jelas itu. Maka kalau kita ngaji punya wudhu, yang nempel sama kita adalah malaikat, auranya aura positif. Kalau yang nggak punya wudhu, auranya gelap. Wah, saya punya aura kasih, Pak. Ah, gelap lu. Udah gitu aja, ngerti? Apalagi yang udah gelap kayak ono. Woi, ya. Lu yang ketawa, Mat. Lu kok pulang ke Lampung 2 minggu emang nggak gelap apa? Sandi itu tambah gelap. Lah iya kan? Lah begitu. Ya, Apri. Lu udah ngopi belum, Bri? Belum. Ngopi. Ya. Tuh. Jam berapa? Jam 9. Ya udah, ini mukadimah. Kalau memang besok sore saya nggak ngamen, ya ngaji. Ya. Kalau memang besok sore ngamen ya udah besok itu. Wa minat ta'zim al-wajib alla yamudda wallahu alam bisawab. Kita bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.